Shalom saudara, saya Uncle Mandil. Uncle Mandil ini adalah seorang Kristen, iman yang bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Dan hari ini di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang datang kepada saya. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Jadi terima kasih buat pertanyaannya yang telah saya catat ya. Mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Berarti kalau mengapa, berarti jawabannya karena, kan gitu ya? Karena. Jadi pertanyaan ini datang dan saya tidak tahu apakah saudara yang bertanya ini ataupun ada orang-orang yang memiliki pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Saya nggak tahu apakah saudara itu sudah tahu, paham mengenai pertanyaan ini atau hanya sekedar penegasan kembali. Ya saya nggak ngerti, tapi saya percaya bahwa apapun bentuk pertanyaan saudara, Tuhan yang menilai hati saudara ya. Yesus Kristus yang menilai hati saudara, bukan saya, oke? Jadi sini saya akan menjawab ya, saya akan menjawab. Kalau kita lihat dari pertanyaannya tadi, mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus? Nah, kita harus pahami dulu kata memisahkan dulu ya. Yang pertama saya mau jelaskan dulu mengenai apa arti dari kata memisahkan gitu. Karena kalau kita gagal memahami arti dari kata memisahkan, ya nanti sedikit nggak nyambung gitu ya. Nah, kata memisahkan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dituliskan dengan kata korisai. Korisai ini secara morfologi itu bentuknya adalah bef auris. Apa itu bef auris? Kata kerja lampau yang telah dilakukan. Ya, kata kerja yang telah dilakukan sekali dan itu nggak pernah lagi akan dilakukan gitu. Itu auris, bef auris. Artinya lampau dan hanya sekali dilakukan. Nah, dari pertanyaan tadi, di sini kalau kita perhatikan, saya ambil teks Alkitabnya di dalam Roma ya, karena mengenai memisahkan itu ada dalam kitab Roma. Roma pasal 9 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan ya. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah maupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi di situ tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ ada kata memisahkan. Jadi seperti yang saya katakan dalam teks aslinya, yaitu korisai, yang bentuk morfologinya bef auris, tindakan lampau yang hanya sekali dilakukan. Ya, apa itu? Apa itu tindakan lampau yang hanya sekali dilakukan? Berdasarkan Roma pasal 9 ayat 39. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Di situ ada kata Kristus telah mati untuk kita. Jadi ini adalah tindakan lampau yang telah terjadi dan hanya sekali dilakukan. Karena apa? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus sendiri mati hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Jadi kedatangan Kristus yang pertama, seperti yang dikatakannya dalam Matius pasal 20 ayat 28, memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan ini sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya kapan? Sampai selama-lamanya. Artinya ya,
Apa yang telah dilakukan oleh Kristus yang di masa lampau itu berlaku selama-lamanya. Dan di dalam Roma tadi pasal 9 ayat 39, yang di dalam Kristus Tuhan kita tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang percaya. Orang yang di dalam Yesus Kristus. Orang yang menerima kehadiran Kristus sebagai Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Yesaya pasal 43 ayat 11, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Matius pasal 1 21, Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Yesus berkata juga, ya, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, yang di dalam Yesus Kristus, itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat 39, tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada. Tidak ada. Nah, jawaban saya, mengapa? Karena yang pertama, mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Yang pertama, Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah mengambil kodrat manusia atau menjadi manusia. Itu jawaban saya yang pertama. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan 14, Wahyu pasal 1 ayat 8. Ya. Kemudian alasan yang kedua, mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Yang kedua, Yesus Kristus yang adalah sebagai firman Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 3, Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 3. Alasan yang ketiga, Yesus Kristus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21 dan Lukas pasal 1 ayat 31. Alasan yang keempat, Yesus Kristus adalah firman Allah yang ada dalam diri Allah itu sendiri yang berkuasa membangkitkan orang mati. Saudara bisa baca Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai yang ke-26. Yang kelima, alasan saya, Yesus Kristus adalah pribadi yang taat sebagai anak tunggal Bapa yang datang dan keluar dari Allah atau Bapa, yang dalam kemanusiaannya telah merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Dan alasan saya yang ke-6, Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah ditinggikan oleh Allah dan telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Yang terakhir, yang ke-7, alasan saya, Yesus Kristus adalah pembela bagi kita di hadapan Bapa. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Jadi ini jawaban saya ya saudara. Ini jawaban saya. Jadi mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Karena 7 jawaban tadi dari saya. Masih banyak, tapi 7 saya sampaikan kepada saudara. Ya, intinya adalah Yesus Kristus adalah firman Allah yang ada dalam diri Allah. Itu berarti Allah itu yang telah mengambil kodrat manusia, yang di dalam kemanusiaannya disebut Yesus. Ya, Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di mana Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa
di mana Allah yang berkenan, ya, Allah yang berkenan kepadanya, kepada anak tunggal Bapa itu. Terima kasih saudara. Kiranya saudara terus tetap kuat imannya dalam Yesus Kristus sambil kita menantikan Yesus Kristus kedua kalinya. Semangat!